Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Nilai impor bahan baku penolong dan barang modal di sepanjang semester 1 tahun 2025 tercatat mengalami kenaikan meski industri manufaktur juga tengah mengalami tekanan. Sementara kinerja impor naik sekitar 2,56% dan 20,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Badan Pusat Statistik mencatat selama periode Januari hingga Juni 2025 nilai impor golongan bahan baku penolong mengalami peningkatan sebesar 2,56% menjadi 82,75 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun impor barang modal juga mengalami kenaikan signifikan hingga double digit sebesar 20,90% menjadi 23 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun dilihat dari peran impor selama Januari hingga Juni 2025, golongan bahan baku penolong memberikan kontribusi sebesar 71,38%. Kemudian diikuti oleh barang modal sebesar 19,84% serta barang konsumsi 8,78%. Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyatakan kinerja sektor industri pengolahan atau manufaktur mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan, mencapai 5,68% pada kuartal 2 tahun 2025. Bahkan angka capaian tersebut melebihi angka pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5,12%. Dengan demikian, sektor manufaktur masih tetap menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, impor bahan baku naik di saat industri manufaktur mengalami kontraksi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adi Lukman. Beliau adalah Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kemudian sudah bergabung juga Mas Denny Yuarta Junifta. Beliau adalah peneliti Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar Pak? Apa kabar? Baik Mas. Baik. Mas Denny, apa kabar semuanya? Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Apa kabar juga Mas Denny? Apa kabar? Baik, Mas Pras, Pak Adi. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini, mungkin dari pelaku usaha, Apindo melihat dan juga mereview seperti apa sih kondisi real begitu terkait dengan perkembangan terkini dari industri manufaktur di tanah air begitu Pak Adi. Silakan. Oke, baik. Secara agregat memang sudah sering terjadi bahwa pertumbuhan industri manufaktur itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Karena memang industri manufaktur ini memegang peran penting di dalam PDB kita, hampir 20% meskipun naik turun sekitar 18-20. Jadi signifikan sekali kontribusinya terhadap PDB nasional. Nah, kalau kita lihat Mas Pras dari data sebenarnya kalau kita bandingkan semester 1 dibanding tahun lalu dibanding tahun ini, memang import bahan baku dan penolong ini mengalami kenaikan yang lumayan sekitar 2,5% ya, dan menjadi 82,75 miliar ya. Namun demikian, memang kalau dibandingkan secara kontribusi semester 1 ini kan kontribusi bahan baku penolong dari seluruh import itu sekitar 71,38%. Masih lebih rendah sedikit kontribusinya dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu 73,25%. Meskipun tadi nilainya lebih tinggi ya. Karena memang tahun lalu itu tahun ini yang menambah porsi adalah barang modal. Nah, ini kalau saya lihat dengan penambahan barang modal tentunya ini menunjukkan optimisme makin besar di industri manufaktur, karena dengan adanya barang modal meningkat, otomatis ke depan bahan baku, bahan penolong akan mengikuti seperti itu. Ya, mudah-mudahan konsumsi juga terus menurun, karena kalau saya lihat kontribusi konsumsi juga turun ya dibanding tahun lalu. Kalau konsumsi itu sekitar 8,78, tahun lalu 9,48. Jadi mudah-mudahan peranan dua hal dari barang modal dan bahan baku penolong ini semakin meningkat sehingga industrialisasi Indonesia akan semakin baik. Seperti itu kalau saya lihat. Baik, itu dia berarti memang sedang mengalami
ya pertumbuhan yang positif lah bisa dikatakan begitu untuk industri manufaktur memang menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2025 ini. Nah Mas Denny, Ya. Anda melihat seperti apa? Kalau tadi juga sudah disampaikan, Kemenperin menyebutkan bahwa industri manufaktur tumbuhnya ini bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional kita begitu. Nah Mas Denny melihatnya seperti apa? Apakah memang sudah proyeksi ekonomi juga seperti itu kah atau bagaimana? Ya, betul. Terima kasih, Mas Pras. Ya, saya sepakat dengan Pak Adi ya, bahwasanya memang hingga saat ini itu industri memang menjadi penopang utama ya PDB ya. Ya, memang ada naik turun ya. Misalkan pertumbuhan tahun ini bahkan lebih besar ya. Triwulan 2 gitu ya. Kuartal 2 ini bahkan lebih besar daripada pertumbuhan industri pada tahun-tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya gitu ya. Dan juga kontribusi itu bahkan ya sedikit meningkat ya kontribusinya kalau dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun lalu. Kontribusi sekarang itu sekitar 18,67%-an ya. Kalau tahun lalu kan ada sekitar 18,5%-an. Jadi memang ada perbaikan di sini. Dan juga ada beberapa yang yang menarik gitu ya. Memang di satu sisi kalau kita sandingkan dengan beberapa statistik yang lain gitu ya, misalkan dengan PMI ya, PMI ini menunjukkan optimisme apakah kemudian ke depan sejauh mana industri ke depan gitu ya. Jadi Purchasing Managers Index itu memang sedikit kontraksi ya, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Jadi kita masih ada di level di bawah 50 ya, ada sekitar 49,2 ya gitu ya. Dan memang ada pertumbuhan sedikit sekitar bulan Juni dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di kuartal 2 ini. Cuman memang itu masih di bawah level confidence atau di kontraksi gitu ya. Nah yang menarik ini yang kedua ini memang anomalinya ada industri mesin dan perlengkapan gitu ya. Jadi terjadi lonjakan gitu ya. Nah, memang ada beberapa kemungkinan ya terkait itu ya. Yang pertama adalah ketidakpastian, ini justru juga bisa jadi akan menyebabkan itu. Kenapa? Karena pertama industri akan istilahnya front loading ya gitu ya. Mereka karena ketidakpastian ke depan, apalagi kurs gitu ya di tengah perang dagang dan sebagainya gitu ya, front loading itu bisa jadi terjadi gitu ya, sehingga itu yang kemudian meningkatkan impor gitu ya, terlebih juga mesin dan perlengkapan. Atau juga bisa jadi ada deal lain ya, misalkan di satu sisi yang kemudian mendongkrak statistik itu, misalkan kemarin kan sebelumnya ada deal soal pembelian unit pesawat, itu juga bisa jadi itu ya juga bertambah. Cuman tapi secara umum beberapa industri yang lain ya, subsektor industri yang lain memang ya bisnis as usual gitu ya, bahwasanya peningkatannya gitu ya relatif sama gitu ya, meskipun ada anomali tadi di situ di industri mesin dan Nah perlengkapan. itu dia, menarik kalau kita cermati begitu front loading. Apakah memang ini menjadi strategi yang tepat bagi kita momentumnya di saat juga pelemahan kondisi global dan juga ada tekanan di dalam negeri. Nanti kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Adi. Mas Denny, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan nilai impor menurut penggunaan. Ini rentang waktu dari Januari sampai dengan Juni 2025. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk importasi bahan baku penolong, kemudian juga barang modal, kita lihat ini dari Januari 2024 juga ada kenaikan sekitar 2,56% dari 80,69 miliar dolar menjadi 82,75 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara kalau kita lihat barang modal juga sama, ada kenaikan dari 19,03 miliar dolar Amerika meningkat menjadi 23 miliar dolar Amerika atau mengalami kenaikan sekitar 20,9%, double digit untuk barang modal di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan peran nilai impor menurut penggunaannya, ini juga rentang yang sama Januari sampai dengan Juni 2025. Ini dia. Kita lihat komposisinya begitu, bahan baku penolong sekitar 73,25% di rentang Januari sampai dengan Juni 2024. Memang kalau kita sandingkan dengan di bulan
Januari-Juni 2025 ini bahan baku penolong agak turun begitu ya menjadi 71,38%. Sementara barang modal ada kenaikan dari 17,27% menjadi 19,84% untuk komposisi dari sisi penggunaannya ya begitu ya. Dan selanjutnya kita akan cermati kinerja industri pengolahan di kuartal kedua tahun 2025 seperti apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh pemerintah. Memang kuartal kedua ini tumbuhnya sekitar 5,68%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5,12%. Kita sandingkan dengan kuartal 2 tahun 2024 juga di 3,95 ada kenaikan. Sementara kuartal 1 2025 juga ada kenaikan dari 4,55 meningkat menjadi 5,68%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, kemudian juga Mas Denny Yuwarta. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Ada importasi bahan baku, kemudian dari barang modal juga. Nah, Pak Adi, Anda melihat seperti ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Denny. Front loading, apakah memang ini strategi yang tepat, momentumnya sesuai begitu? Padahal kan kita tahu juga bersama, ya mungkin demand di dalam negeri juga tengah mengalami sedikit kendala. Kemudian kondisi di global juga tidak jauh berbeda begitu, Pak Adi. Ya, saya mau lihat dari global dulu. Situasi global ini sangat tidak menentu karena geopolitik, karena climate change dan lain sebagainya. Di beberapa negara banyak sekali gangguan-gangguan, terutama ada perang dan lain sebagainya. Namun demikian permintaan barang, baik itu barang konsumsi maupun barang kebutuhan-kebutuhan lain terus meningkat dan tidak mungkin di stop. Oleh sebab itu ini menjadi satu peluang bagi kita sepanjang Indonesia aman, bisa terus berproduksi dengan baik. Tentunya ini menjadi peluang karena kalau saya lihat data ekspor pun juga masih meningkat. Permintaan juga masih cukup tinggi, sehingga ini menurut saya momentum. Jadi Indonesia harus aman, ease of doing business di Indonesia kalau bisa diamankan semua, sehingga competitiveness atau daya saing kita itu semakin baik dan kita bisa memenuhi permintaan global. Ini kesempatan kalau saya lihat Mas Bras untuk kita bangkit dan tentunya industri manufaktur ini untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah, kita perlu dukung semua untuk bisa memenuhi hal tersebut. Apalagi dengan tarif Trump, reciprocal tarif dari Trump ini, kita mendapatkan yang lebih baik dibanding negara tetangga kita di ASEAN saja. Kalau kita tidak perlu jauh-jauh, kita bandingkan negara ASEAN, kita lebih baik. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu. Saya koordinasi dengan beberapa sektor termasuk garment, sepatu, mereka sangat optimis karena sampai sekarang ternyata tidak ada pengurangan order dari buyer-buyer di luar negeri. Ya, nah inilah menunjukkan saatnya kita bangkit, saatnya kita memanfaatkan situasi global seperti itu. Nah inilah perlu koordinasi bersama. Baik, tapi kalau kita dari sisi bahan baku penolong naiknya 2,56%, kemudian barang modal yang tertinggi sampai double digit nih Pak Adi. Anda melihat sepertinya apakah ini memang ada optimisme juga nih dari kalangan pelaku industri begitu untuk khususnya dari industri manufaktur? Benar, ini merupakan menunjukkan optimisme yang besar dari para investor untuk berproduksi di Indonesia. Dan tentunya import barang modal akan disertai peningkatan bahan baku penolong di kemudian. Karena barang modal tentunya harus installment, harus pembangunan segala macam, biasanya sekitar 1 tahunan atau sekitar kalau paling cepat bisa 6 bulan atau bisa 1 tahun. Sehingga ke depan ini saya yakin peningkatan bahan baku penolongnya akan semakin tinggi seperti itu. Dan ini mudah-mudahan bisa mengurangi juga barang konsumsi supaya bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri untuk pemenuhan dalam negeri seperti itu, Mas. Baik, berarti demand-nya juga masih cukup tinggi gitu, masih ada begitu ya. Baik. Mas Denny, Anda melihatnya bagaimana dari sisi ekonomi begitu melihat kondisi yang realnya seperti Anda katakan tadi PMI memang masih kontraksi meskipun ada kecenderungan naik begitu ya dalam di bulan terakhir ini. Tapi Anda melihat tantangan untuk melakukan importasi, kemudian kondisi global, kemudian Anda sempat menyebutkan juga kaitannya dengan kurs rupiah sendiri. Ini seperti apa sih Mas Denny? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang di satu sisi ya ketidakpastian global itu sepertinya masih akan menjadi isu yang utama ya ke depan gitu ya. Terlebih
ya memang dinamikanya masih tinggi sekali ya, apalagi bagaimana kesepakatan US dan Amerika dan juga termasuk beberapa diplomasi yang kita lakukan gitu ya. Hmm. Sehingga di tengah apa ya, di tengah sepertinya di tengah angin segar kemarin ya, ada upaya-upaya untuk meminimalkan risiko ke depan ya. Misalkan salah satunya tadi melalui front loading, karena kita melihat misalkan ada beberapa sumber ya, beberapa sumber impor misalkan HS84, 85, 87 yang kemudian itu sepertinya naik signifikan ya, yaitu mesin gitu ya, kemudian peralatan baru dan kendaraan produksi ya. Nah ini menunjukkan memang karena di tengah mungkin di satu sisi ada kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran ke depan meskipun kemudian ada optimisme dari sisi ekspor gitu ya. Tapi untuk Oke. mengurangi biaya biasanya dilakukan ini ya, dilakukan front loading ke depan untuk tadi mengurangi cost gitu ya. Mungkin ada karena industri membaca ke depan ada ketidakpastian global gitu ya, sehingga itu yang akan mempengaruhi biaya impor gitu ya, sehingga Hmm. itu yang kemudian meningkatkan beberapa sentimen terhadap peningkatan impor ya, seperti mesin tadi, yang mesin peralatan dan Oke. kendaraan produksi. Nah ini juga terlihat dari PNTB kita ya, PNTB Ya. kemarin naiknya juga tidak seperti biasanya gitu ya, itu Hmm. bahkan naiknya cukup signifikan. Nah itu yang kemudian menunjukkan itu sepertinya. Nah cuman memang impor ini impor juga naik signifikan. Nah ekspor sebenarnya juga naik ya, cuman memang karena ya seperti bisnis as usual gitu ya, ditopang oleh ekspor kepada ke Cina gitu ya dan sebagainya gitu ya. Nah Oke. cuman karena peningkatan impor yang cukup signifikan tadi sepertinya juga akan mengganggu gitu ya, mengganggu neraca perdagangan. Tapi Neraca, dari ya. sisi industri Hmm. ini langkah yang sepertinya strategi bisnis gitu ya, strategi bisnis yang baik, membaca kondisi ke depan gitu ya, seperti itu. Karena memang ada beberapa, kalau di satu sisi kita melihat PMI memang di satu sisi tidak seutuhnya PMI itu menggambarkan kondisi seutuhnya ya, tapi itu bisa menjadi cerminan ya di satu sisi. Hmm. Nah, kita Oke. perlu beberapa data-data lain, misalkan indeks keyakinan industri yang lain gitu ya, yang juga sepertinya di satu sisi juga ada yang menyebutkan di level 52, ada yang 50. Jadi sebenarnya ya perlu dilihat lagi ya secara lebih mendalam. Cuman Hmm. ini kalau saya sih melihatnya di satu sisi kenaikan impor ini gitu ya, sebaliknya justru terjadi optimisme ekspor Hmm. gitu ya, optimisme Oke. pasar ekspor gitu ya, Ya, karena ya. dengan proses otomasi yang sekarang Hmm. mulai di front loading gitu ya, ada optimisme pasar ekspor yang sepertinya akan Hmm. Ya. jalan gitu ya di Betul, karena peningkatan untuk importasinya adalah bahan baku dan juga barang modal tadi begitu ya. Baik, kita akan bahas lebih jauh nanti seperti apa sih dengan strategi yang akan dilakukan juga oleh pelaku usaha begitu. Apakah nanti hadirnya tadi barang modal kemudian bahan baku ini juga bisa menjadi tantangan berikutnya agar bisa terserap di pasar domestik atau untuk global saja begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Adi dan juga Mas Denny. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dias Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, kemudian juga Mas Denny Yuwarta Junifta, peneliti Indef. Nah, Pak Adi, kalau kita mencermati dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, butuh juga data-data komprehensif, kemudian bagaimana dengan memanfaatkan momentum front loading yang sudah dilakukan tadi, apakah nanti pangsa pasarnya akan fokus di domestik atau untuk memang ekspor saja? Mengingatkan kita tahu di dalam negeri dari sisi pelemahan daya beli masyarakat juga masih terjadi begitu Pak Adi. Ya. Memang kalau seperti industri makanan minuman sektornya lebih banyak di dalam negeri ya. Kalau industri garment dan sepatu itu lebih banyak untuk ekspor. Oke. Untuk otomotif saya kira seimbang, ada ekspor ada dalam negeri. Tapi saya dapat informasi juga dari otomotif bahwa ekspor masih stabil, sementara dalam negeri mengalami kontraksi karena berbagai hal seperti misalnya daya beli dan lain sebagainya. Nah, kita pilah-pilah seperti itu dan saya secara umum pasar dalam negeri masih cukup besar.
masih cukup besar, dan tapi kita mengalami tantangan di dalam negeri terkait dengan daya beli. Inilah yang menurut saya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar industri manufaktur tumbuh, produksi meningkat. Namun demikian, kalau nanti terjadi stagnasi di dalam daya beli masyarakat, ini akan berpengaruh terhadap kedepannya. Oleh sebab itu perlu dijaga. Nah, kalau pasar ekspor, saya kira seperti tadi yang saya sampaikan, permintaan masih cukup bagus ya, dan Indonesia masih aman saja dan masih bisa bersaing dengan beberapa negara, sehingga kita tetap bisa harapkan menjadi penopang dalam pertumbuhan industri manufaktur tersebut. Optimisme ke depan seperti apa Pak Adi untuk industri manufaktur? Ya, saya masih optimis industri manufaktur masih menjadi andalan, dan kita berharap apalagi kontribusinya terus meningkat, mudah-mudahan bisa mencapai kembali di atas 20%. Tapi ini perlu kolaborasi. Indonesia Incorporated seperti kemarin disampaikan oleh Presiden beberapa kali juga menjadi pegangan kita bahwa kita harus berkolaborasi, dunia usaha, pemerintah, akademisi, para peneliti semua bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan ini dan juga menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di dalam ease of doing business dan lain sebagainya. Oke, itu dia, optimisme juga masih terus dibangun begitu ya untuk industri manufaktur Indonesia. Nah, Mas Denny, lantas bagaimana Anda melihat begitu tantangan dan juga kans ke depan dari industri manufaktur sendiri begitu? Oke, baik. Tadi saya lupa menyebutkan satu hal ya. Sepertinya saya menganalisa bahwasanya diplomasi sekarang kan sedang berjalan ya, terus berjalan gitu ya. Kenaikan selain kemudian upaya-upaya frontloading juga saya melihat ada upaya-upaya diplomasi untuk peningkatan ekspor gitu ya, peningkatan ekspor di tengah kenaikan tarif, juga ada diplomasi impor gitu. Nah, ini mungkin menjadi salah satu bagian dari aspek diplomasi itu ya, kemudian meningkatkan impor kita. Nah, itu aspek lainnya, sehingga memang kami melihat di tengah ini ya, di tengah kalau kita sandingkan lagi ya dengan aspek pertumbuhan konsumsi sebenarnya tidak jauh beda gitu ya pertumbuhannya dengan triwulan sebelumnya gitu ya. Jadi, nah ini kalau kita melihat memang konsumsi memang udah di titik optimum gitu ya kalau di dalam negeri gitu ya, sehingga memang upaya-upaya untuk melakukan ekspor perlu dilakukan gitu ya, karena kalau saya melihat konsumsi dalam negeri itu sangat sensitif, terlebih ini ya, ada upaya-upaya misalkan kenaikan pajak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang bisa jadi akan menggerus itu gitu ya. Nah, sedangkan di sisi lain konsumsi domestik tadi yang udah di titik optimal, sehingga ini ada beberapa hal yang menarik, misalkan kenaikan makanan dan minuman sekitar 6% ini didorong beberapa ya, misalkan ekspor seperti minyak goreng dan makanan-makanan olahan nih. Nah, ini yang mempengaruhi itu gitu ya. Nah, saya melihat ya perlu dilakukan upaya-upaya insentif ataupun penguatan industri dalam negeri, upaya utamanya untuk melakukan ekspor tadi, karena pangsa domestik sudah cukup optimum gitu ya. Itu dia, berarti memang kita masih mencoba mengandalkan pasar dalam negeri, dan diharapkan dari tren kenaikan kinerja industri manufaktur ini bisa mendorong juga nanti laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, kemudian serapan tenaga kerja juga begitu ya. Baik, Mas Denny, Pak Adi, terima kasih banyak ini atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih juga Mas Denny dengan Pak Adi Lukman. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, karena sesaat lagi kami akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan tekad Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatat instrumen keuangan syariah kini telah memberikan kontribusi hingga 51,42% terhadap pasar keuangan di dalam negeri. Pemerintah pun mendorong korporasi untuk lebih aktif dalam menerbitkan instrumen keuangan syariah agar tidak hanya mengandalkan peran negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan instrumen keuangan syariah memiliki peran besar dalam pasar keuangan domestik.
Bahkan instrumen keuangan syariah memberikan kontribusi sebesar 51,42% terhadap pasar keuangan dalam negeri. Pangsa aset keuangan syariah yang telah mencapai 51,42% makin akan ditingkatkan. Dan untuk jujur saja, yang banyak menggelembungkan aset itu adalah instrumen keuangan negara. Sukuk di Indonesia didominasi oleh sukuknya negara. Korporasi mungkin perlu untuk didorong lebih banyak lagi. Sri Mulyani mengatakan reformasi regulasi menjadi salah satu kunci dalam mendukung Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia, di mana pemerintah melalui Undang-Undang P2SK telah mengatur keberpihakan pada institusi berbasis syariah, termasuk merger bank-bank syariah, agar memiliki skala besar dan daya saing internasional. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan untuk mencapai status pusat ekonomi syariah dunia, maka perlu dibangun ekosistem yang kuat melalui 3 pilar utama, yakni halal value chain, keuangan syariah, serta dana sosial dan literasi inklusif. Pilar-pilar ini diharapkan menjadi fondasi kebijakan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tekad Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Amin Nurdin, praktisi perbankan, dan juga sudah bergabung Pak Irfan Sauqibek. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Irfan, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat, Mas Pras. Alhamdulillah sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Irfan. Kemudian Pak Amin, apa kabar Pak? Sehat Mas Pras, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh ini Pak Irfan juga mungkin bisa mereview terlebih dahulu seperti apa sih sebenarnya ekosistem keuangan syariah di Indonesia nih saat ini. Ya, baik, makasih Mas Pras. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau bicara ekosistem hari ini, kita akui ya bahwa Indonesia saat ini berada pada fase pertumbuhan yang sangat dinamis ya, dan tentu dengan tantangan yang semakin berat ya, apalagi situasi ekonomi juga secara global mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Tapi saya melihat bahwa ekosistem ini semakin tumbuh ya, dan juga dari sisi keterlibatan dan partisipasi masyarakat juga semakin besar. Nah ini kita bisa lihat ya dari beberapa indikator, misalnya pertama dari segmen masyarakat yang menjadi nasabah di dalam industri keuangan syariah, baik di industri perbankan maupun industri non-bank. Ya, baik muslim maupun non-muslim itu jumlahnya juga mengalami peningkatan. Bahkan kalau kita melihat ya di beberapa produk ya, seperti misalnya di asuransi syariah ya, itu beberapa produk yang dominan bahkan yang non-muslim begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya sangat dinamis. Kemudian yang kedua adalah dari sisi diversifikasi produk ya, sekarang sudah mulai semakin berkembang ya produk-produk yang diversified ya. Misalnya kalau di perbankan sekarang sudah mulai muncul namanya SRIA ya, Syariah Restricted Investment Account, yang memberi kesempatan juga kepada investor tertentu ya yang memiliki ketertarikan untuk berinvestasi pada proyek-proyek ya, pembiayaan pada segmen atau sektor tertentu, yang ini didasarkan tentu kepada mekanisme bagi hasil yang lebih mendekati teori begitu. Secara prakteknya ini lebih dekat kepada teori yang idealnya begitu. Nah, jadi ini contoh yang terus berkembang. Belum lagi contoh yang lain, misalnya perkembangan kombinasi antara produk keuangan komersial syariah dengan produk keuangan sosial syariah. Ya, baik misalnya cash wakaf link suku maupun juga sekarang yang berkembang adalah cash wakaf link deposit. Ya, bahkan kami di IPB tahun lalu itu juga ikut tuh ya dalam proses penerbitan cash wakaf link deposit yang dikerjasamakan antara Nazir IPB dengan
pihak Bank Syariah Indonesia dan himpunan alumni. Terkumpul lumayan tuh 20 miliar sekarang di cash wakaf link depositnya untuk seri yang kedua. Masih dalam proses penawaran. Jadi saya lihat dari sisi diversifikasi produk sudah mulai. Kemudian juga yang berikutnya kalau kita lihat dari sisi digitalisasi. Digitalisasi juga mengalami perbaikan dan peningkatan ya yang cukup signifikan ya dan sangat progresif meskipun beberapa persepsi publik mengatakan ini masih perlu ditingkatkan. Tetapi saya melihat bahwa upaya ke arah sana ya, upaya untuk misalnya mendorong misalnya Bank Syariah untuk punya mobile banking yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Nah sekarang semakin meningkat ya. Nah kemudian yang saya lihat juga meskipun ya secara data inklusi masih relatif stagnan dibandingkan dengan literasi, tetapi saya melihat bahwa ekosistem keuangan syariah ini terus tumbuh dan tinggal bagaimana mendorong keterkaitan yang lebih kuat lagi terutama dengan pengembangan industri halal. Itu yang saya kira perlu untuk didorong. Demikian. Baik, Pak Irfan, ini menarik dengan beberapa catatan partisipasi masyarakat semakin tinggi, kemudian diversifikasi produk, digitalisasi juga semakin membaik dan mendorong keterlibatan banyak pihak begitu ya, untuk mendorong industri syariah. Nah, Pak Amin, Anda melihat dari sisi perbankan sendiri melihat bagaimana untuk industri keuangan syariah kita? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan, perkembangannya juga cukup signifikan, partisipasi masyarakat juga semakin tinggi, tapi ya Bu Sri Mulyani juga tadi sempat mendorong juga nih korporasi untuk lebih banyak mengeluarkan instrumen investasi syariah begitu, Pak Amin. Ya, Mas Pras, terima kasih. Kalau dilihat dari sisi perbankan sendiri, sebenarnya kalau saya mencermati sekarang ini memang pertumbuhannya cukup pesat ya. Selain didorong karena ada regulasi yang mengatur bahwa UUS yang sudah memiliki modal lebih dari 50 itu kan wajib melakukan spin off dan tahun ini Allah akan ada 2 UUS yang menjadi boost ya. Itu pasti akan mewarnai bank syariah secara umum. Jadi pasar tidak hanya kemudian didominasi oleh BSI saja, tapi akan muncul 2 pesaing BSI baru dan pasti ini akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah ke level yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau secara umum, kalau tadi Bu Sri Mulyani bilang kontribusi syariah terhadap keseluruhan PDB mungkin ya itu ekonomi Indonesia itu kan 51%. Ini memang kemudian bentuk secara umum kalau kita bicara keuangan syariah ini total secara keseluruhan itu sudah hampir 10.000 triliun ya Mas Pras. Meskipun kemudian kalau kita bicara market share memang belum tembus 8% ya, hampir ya 7,72% kalau kita bicara Desember tahun 2024 angkanya seperti itu. Tapi saya yakin dengan nantinya akan ada target-target yang cukup besar dari 2 bank yang tadinya UUS menjadi boost, ini kan kita semua sudah tahu ya, sudah ramai di media massa ada 2 bank besar yang UUS-nya akan spin off di tahun ini pasti akan kemudian menambah market share bank syariah lebih tinggi dari posisi yang tahun lalu ya Desember 2024. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, sebenarnya kalau kita melihat saat ini dukungan dari regulator ya, dalam hal ini pemerintah melalui regulator sudah cukup banyak Mas Pras untuk mendukung sektor-sektor industri halal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Irfan. Pak Dekan ya. Itu memang kemudian didorong semangatnya oleh masyarakat ekonomi syariah di Indonesia untuk kemudian itu juga tentu saja perlu dukungan secara finansial dari industri keuangan khususnya perbankan dan ini pasti akan kemudian menambah semaraknya kontribusi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Di samping memang kalau kita melihat potensi yang cukup besar karena Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia meskipun kalau secara ranking kita belum masuk ke dalam terbesar di dunia. Ini kan visi misi yang bagus untuk kemudian Indonesia menjadi sentral dari global
syariah ekonomi di dunia. Saya rasa Iya. itu Mas Pras, untuk sementara kalau dilihat dari sisi perbankan yang jelas dukungan terhadap syariah ini ya, pertumbuhan syariah ini dari sisi perbankan itu cukup signifikan. Nanti kita akan bicara lebih detailnya apa saja yang kemudian Iya. sudah banyak berubah dari sisi perbankan syariah saat ini ke depan, Mas. Baik, nah Rencana. ini menarik. Tadi posisi keuangan syariah saat ini kan memang di posisi ketiga. Begitu, yang pertama masih ada Malaysia, kemudian Arab Saudi. Apa sih keunggulan mereka? Kemudian potensi kita bisa mengejar di posisi teratas dengan jumlah penduduk yang terbesar di dunia ini. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Amin, Pak Irfan, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan negara ekonomi syariah ini mana saja. Itu dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada 5 negara dengan ekonomi syariah terbesar. Malaysia, kemudian ada Arab Saudi, kemudian Indonesia di posisi ketiga, kemudian juga ada Uni Emirat Arab dan juga Bahrain. Ini dia beberapa negara dengan ekonomi syariah terbesar, dan Indonesia ini juga masih memiliki peluang yang cukup besar juga nih untuk bisa menempati posisi teratas. Dan selanjutnya, bagaimana dengan sukuk? Kita akan cermati seperti apa sih outstanding dari sukuk negara yang juga sempat dimention tadi oleh Bu Sri Mulyani. Memang masih didominasi oleh instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah. Di bulan Juli 2024 ada 1.590,07 triliun, kemudian berikutnya 1.695,28 triliun, kemudian Juli 2025 ada kenaikan di 1.695,28 triliun rupiah. Jadi tidak jauh berbeda, sudah di 1.695 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Aminuddin, kemudian juga Pak Irfan Shauqi. Baik, nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik juga. Pak Amin, lantas seperti apa sih sebenarnya keunggulan dari negara-negara yang menempati posisi teratas tadi? Ada Malaysia, kemudian juga ada Arab, begitu Anda melihat. Seperti apa sih? Indonesia kansnya juga besar tidak sih? Karena kan kita juga memiliki potensi jumlah penduduk yang besar. Kemudian tadi partisipasi masyarakatnya juga semakin tinggi nih Pak. Silakan Pak Amin. Ya, baik Mas Pras. Sebenarnya secara umum kalau kita melihat persamaan antara Malaysia dengan Saudi Arabia itu ada 3 hal yang mungkin satu diantaranya Indonesia belum, Mas ya. Oke. Ya, jadi kalau di sana itu pertama dukungan dari pemerintahnya itu full, Oke. sangat mendukung gitu ya. Karena memang akan sedikit berbeda dengan Indonesia yang menganut demokrasi quote and quote Pancasila gitu. Sementara di mereka kan dasarnya sudah Islam gitu ya, secara rule. Kemudian itu sangat mendukung program-program yang mereka rencanakan untuk pengembangan ekonomi syariah dan khususnya keuangan syariah di 2 negara itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja tadi sebenarnya sudah disinggung juga oleh Pak Dekan ya, bahwa digitalisasi itu merupakan sebuah keniscayaan dan kemajuan ini pasti didukung oleh infrastruktur yang teknologi yang cukup baik. Karena itu di dalamnya nanti akan berkembang juga, selain perbankan juga ada fintech dan sebagainya, Mas, yang itu pasti kemudian mempercepat inklusi keuangan di sektor syariah di 2 negara itu. Dan yang ketiga, ini yang kemudian saya sampaikan tadi di awal, saya disclaimer dulu, mungkin di Indonesia ini masih kurang, Mas. Jadi edukasi, literasi, bahkan di mereka itu sudah seperti diwajibkan. Kalau di kita mungkin namanya Dewan Syariah Nasional ya, Mas. Itu mereka rutin melakukan edukasi dan juga bahkan sampai kepada riset khusus tentang hal-hal ini. Nah, ini yang kemudian menurut pendapat saya secara pribadi di Indonesia masih kurang. Mungkin nanti Pak Dekan bisa melengkapi. Benar nggak faktanya bahwa di Indonesia untuk riset terutama tentang kajian-kajian ini belum banyak. Tadi pagi saya sempat coba browsing gitu ya, mencari-cari seberapa banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang literasi dan edukasi keuangan syariah ini. Memang di Indonesia belum terlalu banyak, Mas Pras. Nah, ini kemudian yang membuat Indonesia harus memperbaiki, terutama di poin ketiga ini. Ya, poin 1, 2 tetap penting lah. Indonesia mungkin kalau untuk digitalisasi, tadi saya sempat sampaikan sebelum sesi yang pertama berakhir bahwa bank-bank syariah di Indonesia ini sekarang sudah berkembang dengan pesat secara teknologi digitalnya ya, terutama kalau kita ngeliat BSI ya, udah bisa bersaing lah dengan bank konvensional. Dan kemudian secara kemampuan, kompetensi, kapabilitas dari sumber daya manusia juga sekarang sudah
sudah selangkah lebih maju lah dibandingkan kita bicara 10 tahun yang lalu. Orang banyak ngomong kalau kemudian SDM di syariah itu dianggap sebagai second class. Sekarang sudah tidak seperti itu, Mas Pras. Artinya Oke. poin 2 itu kita sudah ada lah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia. Ini menjadi penting untuk peningkatan kemajuan dari perbankan syariah dan industri keuangan syariah secara umum. Nah, yang masih lemah mungkin di sisi edukasi dan literasi. Saya rasa itu Mas Pras Oke. yang bisa saya sampaikan, 3 kekuatan yang dimiliki oleh ranking 1 dan ranking 2 di dunia secara global Islamic finance. Terima kasih. Baik, baik. Nah, Pak Irfan, lantas bagaimana kalau kita cermati Ya. ke dalam negeri sendiri begitu? Sejauh mana juga dukungan pemerintah, kemudian bagaimana dengan tingkat literasi dan juga mungkin Ya. inklusi masyarakat sendiri terkait dengan produk-produk syariah di Indonesia? Ya, jadi memang sebelum masuk ke situ, saya ingin menambahkan ya sedikit bahwa Global Islamic Economy Indicator ini memang kita harus cermati secara kritis ya, karena ukuran ranking itu kan diukur dari 6 sektor halal ya, mulai Oke. dari keuangan syariah ya, kemudian makanan halal, media rekreasi ya, pariwisata ramah muslim sampai ke farmasi dan kosmetika halal begitu. Nah, apa yang diukur dari setiap komponen itu pertama nilai keuangannya. Nah, di sini itu yang dilihat adalah belanja konsumen, begitu Oke. ya. Nah, kemudian baru bicara yang kedua yang dinilai tata kelola, awareness, dampak sosial, dan terakhir adalah inovasi di setiap sektor. Jadi yang perlu kita cermati adalah bahwa kita nomor 3 ya, kalau melihat dari 5 dimensi yang dinilai dari setiap sektor halal itu, ini memang karena kita adalah termasuk big market sebenarnya. Ya betul, di sisi lain tata kelola kita semakin baik, awareness meningkat, dampak sosial dan inovasi juga terus berkembang ya. Nah, tetapi yang perlu kita cermati adalah peringkat ini tidak mencerminkan bagaimana kontribusi dari sisi supply-nya. Ya, bagaimana dari sisi sebagai produsennya, tapi lebih kepada sebagai marketnya gitu. Nah, sehingga di satu sisi ini memberi gambaran kondisi yang ada, tapi di sisi lain kita tidak boleh kemudian senang alhamdulillah, kita patut syukuri, tapi kita jangan berhenti hanya sampai kepada bagaimana menaikkan peringkat saja. Tapi yang lebih substantif adalah bagaimana kita menaikkan kue kita, ya, produksi kita. Misalnya contoh dari sisi industri makanan minuman halal. Itu secara global kalau lihat OIC Halal Economy Report, 78% ya itu makanan halal justru disuplai dari negara-negara muslim minoritas. Yang dihasilkan oleh negara-negara muslim mayoritas itu adalah hanya 22%. Nah, sekarang kita bicara kedaulatan pangan, kita bicara food estate, kita bicara bagaimana peningkatan kapasitas produksi pangan kita. Nah, itu yang sebenarnya yang lebih substantif yang juga harus kita dorong sehingga dia balance. Kita bukan hanya besar dari sisi market, dari belanja konsumen, tapi juga kita memang ikut berpartisipasi menjadi salah satu produsen halal yang menikmati cuannya gitu. Oke. Nah, itu jadi ini yang mungkin perlu untuk terus kita dorong. Makanya saya berharap di pemerintahan sekarang ini sebenarnya sudah memberikan modal yang luar biasa dari sisi aturan dasar. Kita punya RPJP nasional 2025 sampai 2045 yang sangat akomodatif terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Berbeda dengan RPJP 20 tahun sebelumnya. Ya, itu sama sekali tidak ada kata syariah, kata halal masuk di dalam RPJP yang 2005-2025. Nah, kemudian di Astacita, kemudian di RPJM nasional ya. Nah, jadi ini menurut saya ini harus kita manfaatkan dukungan-dukungan ini menjadi satu action yang nyata begitu. Nah, jadi karena itu yang perlu kita dorong sekarang dari 6 sektor ini ya termasuk keuangan syariah, kira-kira mana saja yang perlu mendapatkan prioritas dalam 5 tahun ke depan. Nah, saya melihat selain kita mendorong penguatan industri keuangan syariah, maka di antara yang punya peluang besar melihat nature dan potensi negara kita itu adalah di industri makanan minuman, pangan halal, tadi yang disebut Pak Amin, halal value chain ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya melihat di pariwisata ramah muslim.
ya. Nah, ini juga menurut saya menjadi sangat penting. Nah, kemudian yang berikutnya ya yang mungkin juga punya potensi besar adalah pada sisi fashion misalnya, karena kita kan sangat kreatif begitu. Nah, jadi di tiga ini mungkin ini bisa menjadi prioritas. Nah, tinggal bagaimana ini bisa diwujudkan ya secara real oleh negara kita. Tentu negara tidak boleh bekerja sendiri, dia harus bisa mengorkestrasi para stakeholders yang terlibat ya, dunia bisnis ya, teman-teman di Kadin itu harus diberikan pencerahan, teman-teman di DPR bahwa diskusi ekonomi syariah itu bukan hanya di Komisi 11 tapi juga di Oke, komisi-komisi pertanian, baik. pangan, Pak Irfan, energi, BUMN. ya, Nah, jadi artinya kita perlu dorong supaya kita ya, mengarah sekarang ini kepada menjadi produsen oke. nomor satu di semua sektor halal yang ada. Begitu. Termasuk juga dengan instrumen investasi yang tadi didorong oleh pemerintah begitu dari sisi korporasi sehingga bahkan lebih banyak tadi diversifikasi kemudian pilihan-pilihan investasi juga yang diterbitkan Ya, oleh pemerintah ya, maupun korporasi nih Pak ya. Irfan. Cuman sedikit problem aja Hmm, kalau misalnya sukuk ya. ya, Saya kira memang salah satu challenge misalnya dalam penerbitan sukuk korporasi ya. Itu ada beberapa challenge yang perlu kita atasi. Pertama, kerumitan proses. Ya, kerumitan proses yang itu lebih complicated daripada obligasi. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya transaksi. Nah, itu yang kalau kita bisa kurangi terus transaction cost-nya, oke, ya saya kira itu akan menjadi alternatif yang sangat menarik. Nah, yang ketiga, memang para pelaku usaha besar ya itu masih perlu diedukasi ya tentang masalah sukuk ini karena mayoritas mereka juga belum paham. Dan yang berikutnya untuk yang skala UMKM, nah itu juga sekarang berkembang namanya securities crowdfunding yang syariah, SCF syariah. Nah, SCF syariah ini juga baik. menurut saya bisa menjadi satu media untuk bagaimana kita mengenerate ya peluang-peluang investasi yang bisa menggerakkan proyek-proyek real gitu. Nah, ini Baik, yang saya baik. kira perlu didorong, tapi sekali lagi edukasinya memang harus diperkuat begitu. Ya, ya itu dia optimisnya. Terakhir Pak Amin, Anda melihat bagaimana untuk industri keuangan syariah kita begitu apakah benar kita bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia begitu ke depan? Singkat saja Pak Amin, silakan. Iya, jadi dengan apa yang sudah disampaikan ya, kita masih perlu lagi pertama dukungan penuh dari pemerintah ya, Hmm, tidak hanya melalui regulasi yang dikeluarkan oleh regulator BI maupun OJK, kemudian dukungan dari masyarakat, kemudian bagaimana tadi juga sempat terakhir disinggung oleh Pak Dekan, edukasi dan literasi yang masif kepada seluruh masyarakat, Mas. Jadi kalau oke. kemudian masyarakat ini sudah sangat aware dengan adanya keuangan syariah ini dan pasti ya kalau kita bicara jumlah penduduk yang begitu besar muslimnya di Indonesia itu akan menjadi potensi yang besar dari berbagai macam sudut pandang entah kita menjadi produsen untuk Oke. makanan halal, halal chain semuanya gitu ya kalau kita bicara produksi yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga otomatis itu kan secara umum kalau kita mau menggerakkan itu butuh juga dukungan dari sektor keuangan khususnya perbankan karena ekonomi kita Baik. bergerak saat ini Ya, masih sangat membutuhkan keuangan ya, ya, industri keuangan khususnya perbankan. Nah ini juga harus kemudian dijaga dengan baik. Semangatnya yang sekarang sudah ya, mulai ada lah ya kesadaran ya. masyarakat untuk berbanking atau Hmm. mencoba melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan Ah, syariah sudah mulai tumbuh dan pesat ini dijaga, di-maintain sehingga nanti ke depan cita-cita kita untuk menjadi salah satu negara yang terkuat secara keuangan syariah di global ini akan terwujud. Saya rasa itu baik. Mas Pras yang Oke. mungkin bisa kita lakukan Ya, bersama-sama gitu, tidak hanya pemerintah itu tapi dia. juga masyarakat industri. Terima Sinergi kasih. semua pihak begitu ya untuk bisa mendorong Indonesia memang menjadi salah satu negara pusat keuangan syariah dunia begitu untuk saling berkolaborasi juga. Baik, Pak Irfan kemudian Pak Amin terima kasih banyak atas informasi, update dan juga Ya, insight yang sudah sama-sama. diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Irfan, Pak Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ya, Pras. makasih. Assalamualaikum. Oh. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan berbahagia terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.